Jika ditanya kemana seorang turis ingin berlibur, tentu saja Bali adalah salah satu jawaban dari tujuan destinasi wisata yang begitu memikat. Hamparan alam yang indah, budaya dan tradisi yang lestari, masyarakatnya yang ramah dan beretika, setidaknya itu yang dinanti dan dirindukan oleh para turis. Bali memiliki sejuta keindahan keanekaragaman budaya, tradisi, ritual, upacara keagamaan, dan pertunjukan atau drama tari yang kental dengan kesakralan sangat memikat ke seluruh kalangan. Tidak hanya 1, 2, 3, atau bahkan 6 situs media yang membahas tentang kesenian tradisional Bali. Namun, terdapat ratusan hingga ribuan situs yang membahasnya. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah pementasan drama tari Calonarang. Dalam budaya Bali, dikenal adanya tradisi pementasan drama tari Calonarang yang berintikan kisah pertarungan penganut ilmu kebajikan dan ilmu kejahatan. Pementasan ini berlangsung di suatu desa dari petang hingga dini hari. Ada beberapa area yang lazim dijadikan sebagai setting lokasi pementasan, yaitu Pempatan Agung di pusat desa, area Jaba sisi Pura Dalem, dan kuburan desa. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini berada di Desa Getakan, Kabupaten Klungkung, Bali, yang secara rutin mementaskan ritual pementasan Calonarang di pusat desa setiap tahunnya. Drama tari Calonarang di desa ini menjadi demikian terkenal ke seluruh pelosok Bali, mengingat dalam pementasannya terdapat suatu segmen yang sangat langka, yaitu berupa kematian seorang aktor yang jenazahnya kemudian diupacarai dan diperlakukan selayaknya mayat orang mati sesungguhnya. Jenazah tersebut selanjutnya dibawa oleh masyarakat setempat ke setra adat menjelang tengah malam untuk benar-benar dikuburkan. Adegan ini oleh masyarakat setempat biasa dijuluki dengan nama bangke-bangkean. Adegan ini pada dasarnya menggambarkan penggalan peristiwa kematian warga oleh wabah yang disebarkan Calonarang bersama murid-muridnya. Sang pemeran akan mengalami kematian sesungguhnya pasca melakukan ritual khusus di sebuah tempat suci bernama Pura Pusarsari pada awal pementasan. Jenazah selanjutnya akan diarak warga dan masuk ke dalam area. Di tempat ini, jenazah akan dimandikan dan diupacarai secara adat Hindu Bali selayaknya jenazah orang mati pada umumnya. Pasca dimandikan, jenazah tersebut akan dibungkus dengan tikar pandan tradisional dan diikat erat dengan tali bambu. Jenazah selanjutnya dimasukkan ke dalam keranda dan diarak oleh warga menuju area pekuburan desa atau biasa disebut dengan setra desa. Di area setra ini, jenazah tersebut selanjutnya ditempatkan di atas tanah dan ditinggalkan hingga mendekati akhir pementasan drama tari tersebut. Pertunjukan drama tari Calonarang ada kalanya dilakukan setiap tahun di suatu wilayah desa. Ada kalanya pun dipentaskan pada hari khusus atas dasar adanya petunjuk dari alam niskala yang diterima oleh pemuka agama di desa itu. Pada masa sekarang, dikenal adanya 2 tipe tema cerita yang dikenal dalam seni pementasan drama tari sakral ini. Tipe pertama dikenal dengan sebutan pementasan drama tari Calonarang, adapun tipe yang kedua dikenal dengan nama pementasan drama tari Penyalonarangan. Letak perbedaannya terdapat pada topik cerita yang diangkat sebagai sentral cerita. Drama tari Calonarang mengambil topik cerita dari penggalan cerita legenda tokoh Calonarang, Sang Walu Nateng Dirah. Adapun drama tari Penyalonarangan mengambil materi utama cerita yang bersumber dari cerita yang bertema pertarungan ilmu putih dan ilmu hitam lainnya yang berkembang di Bali, seperti cerita Balian Batur, Basur, Dayu Datu, dan Nirimbit. Calonarang sendiri adalah nama seorang wanita sihir mahasakti yang telah lama menjanda. Dia dikenal juga dengan julukan Walu Nateng Dirah atau janda yang berkuasa di Dirah. Sang janda memiliki seorang putri cantik yang telah lama melajang. Tidak ada seorang pemuda pun yang berani mempersuntingnya.
Kekejaman ilmu hitam sang janda agaknya menjadi pemicu banyak pemuda berpikir ulang untuk melamar putri tunggal Calonarang. Kekecewaan yang terus-menerus pada akhirnya mengobarkan api kemurkaan di hati sang Walu Natengdirah. Bersama ketujuh murid ilmu hitamnya, dia pun memimpin ritual pemujaan kepada Batari Durga, memohon restu untuk dapat menjalankan ilmu hitam pengleakan berupa kematian massal dan wabah penyakit bagi rakyat kerajaan Kediri. Permohonan tersebut mendapat restu dari Ida Batari Durga. Dalam sekejap rakyat pun menjadi banyak yang mati secara mendadak tanpa sebab musabab yang jelas atas ulah Calonarang bersama para pengikutnya. Calonarang sendiri adalah nama seorang wanita sihir mahasakti yang telah lama menjanda. Dia dikenal juga dengan julukan Walu Natengdirah atau janda yang berkuasa di Dirah. Patih Taskaramaguna menghadap dan melaporkan masalah besar yang sedang dihadapi kerajaan kepada raja. Atas perintah Prabu Airlangga yang berkuasa kala itu, maka diutuslah Patih Taskaramaguna bersama 2 orang punakawannya menuju wilayah Dirah. Calonarang berhasil ditarik keluar untuk selanjutnya turun ke medan laga dalam wujud Rangga. Pada bagian lain, Patih Taskaramaguna selanjutnya juga bersalin rupa menjadi Banaspati Raja atau sebagai sosok Barong. Rangga sebagai simbolisasi kekuatan negatif berhadapan dengan Barong yang tidak lain adalah simbolisasi kekuatan positif. Walu Natengdirah yang branding pada kematian sang janda yang akhirnya diruat oleh iparnya, seorang pendeta yang beraliran Siwa Buddha bernama Empu Barada. Namun, dalam pementasan drama tari Calonarang, akhir ceritanya akan menampilkan pertarungan antara Rangga dan Barong yang tidak terselesaikan. Pertunjukan drama tari Calonarang di Desa Getakan dengan segmen khusus berupa adegan pemeran bangke-bangkean yang benar-benar meninggal dan dikebumikan di Setra Adat Desa juga memuat makna tentang pengorbanan suci yang didasarkan pada keyakinan yang tebal pada kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengorbanan suci berupa kematian seorang tokoh manusia terpilih adalah bukti kuat bahwa masyarakat Desa Getakan memiliki keyakinan yang tinggi untuk memenuhi ujian pada kesetiaan dan keteguhan iman kepada Ida Sasuhunan sebagai spirit utama penjaga desa. Pementasan drama tari Calonarang juga memuat pesan fundamental yang kompleks, yakni harmonisasi hubungan antar umat manusia, dalam hal ini antara warga dan penonton umum, melalui pementasan seni hiburan tradisional bagi masyarakat umum. Selanjutnya, ada harmonisasi hubungan manusia dan penyucian alam melalui ritual kurban di zona pusat desa. Harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai spirit penjaga desa, melalui adanya prosesi pengorbanan manusia sementara sebagai bukti adanya keyakinan yang tinggi terhadap eksistensi kemahakuasaan